kita berdoa. Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah ya, doanya sudah. Ingat nggak kalian kan hari ini pelajaran apa? Iya, pelajaran sejarah. Oke, nah sebelum kita mulai untuk membangun suasana kelas kita akan melakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya ialah buka tutup, ya kan? Buka tutup, terus tepuk tangan, baru digulung, baru tersenyum dan tertawa. Buka tutupnya pertama 2 kali. Yang pertama sekali, terus sekali lagi tepuk tangan, ya kan? Oke, kita mulai ya. Semuanya harus berdiri. Semua yang berdiri coba. Oke, mulai ya. Udah. 3, 2, 1. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Lagi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Ini yang terakhir dengan cepat ya. 3, 2, 1. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Oke, tepuk tangan semua. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke pelajaran kita hari ini. Ingat nggak kalian minggu lalu udah belajar tentang toponi? Tentang toponi ini, di mana suatu tempat dinamakan itu ada asal usulnya. Dan hari ini kita akan lanjut ke hasil dari asal usulnya, yaitu pengertian sejarah. Oke, pengertian sejarah. Pengertian sejarah. Ini kan kalian udah tahu lah mungkin sejarah itu kan. Kalau misalkan saya tanya, sejarah itu yang terlintas di pikiran kalian itu tentang apa? Kita mulai dari Syakila dulu. Syakila, sejarah itu yang terlintas di kepala Syakila apa? Berkaitan dengan masa lalu. Farah? Kalau Hansa? Memiliki bukti nyata. Ahdan, gimana Ahdan? Apa yang terlintas di pikiran Ahdan tentang apa itu sejarah? Kejadian yang telah lampau. Sedangkan Nabil, apa itu sejarah? Oh, kejadian yang udah lalu. Kalau Arsyad, apa pengertian sejarah, Nak? Kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Iya, ya, kalian jawab semuanya benar. Di mana sejarah ini kita tahu ialah kejadian ataupun peristiwa yang telah terjadi di masa lampau gitu ya. Nah, Ustazah akan menjelaskan tentang pengertian sejarahnya dulu. Oke, nah? Sejarah didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun dan hasil penyelidikannya ada peristiwa yang dapat dibuktikan. Contohnya kayak gini, sejarah itu ada orangnya, ada tragedinya, ada waktunya, dan ada peninggalannya. Tuh, ya.
kedua ada dari bahasa Inggris. Ada yang tahu nggak dari bahasa Inggris tuh apa? Nama sejarah, nama bahasanya. History. Iya, history itu adalah peristiwa. Bahasa Inggrisnya history atau peristiwa. Nah, di sini peristiwa ini ataupun history dalam bahasa Inggris diambil dari bahasa Yunani, yaitu histeria. Diserap dari bahasa Yunani. History itu diserap dari bahasa Yunani, yaitu histeria, yang berarti orang pandai atau mengambil informasi yang kemudian dikaji. Jadi setelah kita tahu arti sejarah itu peristiwa, kan ada kejadiannya, ada kejadian terus dikaji alias ditulis ulang. Nah, gitu dah. Terus yang ketiga ada dari bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Nah, bahasa Belanda ini agak susah pengucapannya. Yaitu pengucapannya ialah dengan Geesiden. Yang berarti kejadian yang dibuat oleh manusia. Maksudnya gimana? Maksudnya kejadian itu dilihat oleh manusia, terus ditulis ulang dan diceritakan kembali. Oke. Secara bahasa berarti 3 bahasa. Yang pertama adalah bahasa berasal dari kata saja, yang berarti pohon. Yang kedua dari bahasa Inggris, berasal dari kata history. Yang diserap dari bahasa Yunani yaitu histeria. Dan yang ketiga ada dari bahasa Belanda, di mana bahasa Belanda adalah Geesiden. Oke. Dari ketiga ini jelas anak semua? Jelas. Oke, dari secara bahasa pengertiannya udah. Sekarang kita lanjut yang kedua, tentang pengertian sejarah secara istilah. Tetap ada 2 ya. Ada secara bahasa dan juga secara istilah. Nah, yang kedua ada menurut bahasa. Di mana bahasa yang kita tahu, yang pertama kita harus mengambil dari KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, sejarah ialah merupakan berasal dari 3 makna. Apa saja itu? Yang pertama, asal usul. Oke, yang pertama ialah asal usul atau istilah. Oke, yang kedua ada kejadian dan peristiwa benar-benar terjadi. Berarti kejadiannya benar-benar terjadi. Oke, dan yang ketiga ada uraian peristiwa. Berarti uraian peristiwa diceritakan benar-benar terjadi dan ada bukunya. Berarti uraian peristiwa. Adanya kejadian terus ditulis dan ada bukunya. Oke. Berarti menurut KBBI dan secara istilah, sejarah itu terbagi 3. Yang pertama asal usul, yang kedua kejadiannya benar-benar terjadi, dan yang ketiga adanya uraian peristiwa. Oke, semuanya paham nak? Ada pertanyaan? Oke, sekarang kita lanjut di bagian kedua. Kalian tahu nggak kalau misalkan sejarah itu nggak melulu ada di buku? Tahu? Kalian pernah nggak di rumah ataupun di tempat-tempat itu pasti ada yang menceritakan tentang kejadian-kejadian masa lampau secara lisan? Pernah? Berarti kalian tidak hanya monoton membaca saja, tapi ada mendengarkan dari pihak-pihak lain. Pernah? Pernah. Tapi sejarah itu dibagi 2 lagi. Secara lisan dan secara tulisan. Nah, secara lisan dan tulisan ada 2. Ini kan 2 ini yang paling sering salah kaprah ialah sejarah lisan. Kenapa? Karena sejarah lisan sendiri sejarah yang diceritakan berulang kali.
dari satu generasi ke generasi selanjutnya, di mana sejarah itu bukan lagi hasil asli dari kejadian. Paham? Paham? Itu sejarah tulisan. Sedangkan sejarah tulisan, sejarah itu benar adanya, peristiwanya ada, tanggalnya ada, waktunya ada, dan dibukukan, ya kan? Kalian sering kan dengar berita-berita ataupun sejarah tentang apa, terus kalian cari buku, kalian cari sumbernya, kalian cari referensinya. Pernah kan? Pernah. Oke. Di sini ada yang tahu nggak apa contoh sejarah lisan yang ada di sekitar kalian? Dari siapa dulu nih? Untuk bertanya. Dari ini dulu deh. Dari Arsyad. Gimana Arsyad, ada nggak sejarah lisan yang kamu tahu? Contohnya misalnya kayak kejadian di Aceh, misalkan kejadian Gau, kejadian Dom, ada nggak? Dari siapa? Hah? Dari orang tua. Tentang apa diceritakan dulunya? Tentang masa konflik. Oke. Sebelah sini, gimana, kalian pernah nggak dengar cerita lisan dari orang tua dahulu ataupun dari orang-orang sekitar kalian? Pernah. Cerita apa, Nak? Tsunami terus? Tentang daerah otoritas militer di Aceh pada tahun 2003. Oke. Nah, sejarah lisan dan sejarah tulisan. Tulisan itu berbentuk buku. Sejarah lisan itu berbentuk perkataan. Berarti dua itu ingat ya. Sejarah dibagi dua. Tulisan dan tulisan. Dua ini. Nah, bukan hanya itu. Untuk sejarah sendiri itu ada unsur-unsurnya. Seperti yang saya bilang tadi, unsurnya itu pasti ada waktu, ada tempat, ada pelaku, dan ada peristiwa. Ini disebut dengan unsur-unsur sejarah. Oke, unsur sejarah. Yang pertama ada waktu. Waktu maksudnya gimana? Waktu kapan terjadinya peristiwa tersebut. Nah, seperti peristiwa 17 Agustus kita ialah diperingati sebagai Hari Kemerdekaan pada tahun 1945. Terus yang kedua, adanya tempat. Nah, tempat ini menjadi hal penting dikarenakan kalau misalkan untuk suatu sejarah, kalau ada tempat berarti diakui dengan sangat kuat dan akurat. Contohnya seperti kerajaan Samudra Pasai. Orang kan berpikir itu kan cuma kerajaan, tapi bentuk bangunannya ada. Jadi informasi yang didapatkan akurat dan bentuknya nyata. Nah, yang ketiga ada pelaku. Nah, pelaku ini siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Udah, kalian kan kelahiran 2000 berapa nak? 2012, 2013 kan kalian nggak pernah ngalamin tuh apa yang dinamakan dengan tsunami. Sedangkan orang yang kelahiran terlebih dahulu udah mengalami apa yang bagaimana tuh kejadian pas tsunami. Jadi orang dulu menceritakan pernah melihat tsunami, airnya gunung-gunung, airnya naik ke darat, bahkan semua bangunannya roboh. Nah, di sini pelakunya ada, udah. Berarti kalau misalkan ada waktu, ada tempat, ada pelaku, sudah akurat. Dan yang keempat, untuk menjadi sebuah sejarah yang sangat akurat dibutuhkan peristiwa. Peristiwanya di mana? Peristiwa kejadian yang benar-benar terjadi dan tidak bisa diulang sama persis. Berarti di sini waktunya ada, tempatnya ada, pelakunya ada, peristiwanya ada. Kalau misalkan tiga ini ada, terus peristiwanya ada, sama aja berarti bukan sejarah. Sejarah, peristiwa ialah tempat kejadian, hal kejadian semua berlaku di situ. Contoh, pas tsunami 2004
keempat, kejadiannya dan peristiwanya bertempat di Banda Aceh. Untuk wilayah dan cakupannya ada di Banda Aceh. Berarti peristiwanya di Banda Aceh. Pelakunya orang-orang kelahiran 2000 ke atas. Terus tempatnya di kota besar, di kota Banda Aceh. Waktunya tanggal berapa tsunami? 26 Desember 2004. Berarti unsur sejarah yang terjadi di Aceh sebagai tsunami itu merupakan unsur sejarah yang akurat karena mencakup 4 unsur-unsur ini, ya. Nah, selanjutnya bukan hanya unsur yang kita pertimbangkan dalam sejarah, tapi ada ciri-cirinya. Yang pertama, peristiwa terjadi. Nah, peristiwa yang benar-benar terjadi itu terjadi sekali dan tidak bisa diulang sama persis. Apa maksudnya gitu? Kejadian itu benar-benar terjadi, tidak bisa diulang ataupun sama persis. Paling mudah kita ambil dan kita ambil contohnya di sekitaran kita. Apa itu? Pemekaran antara Aceh Utara menjadi Biren. Nah, dua kabupaten ini, pertama adalah satu kabupaten Aceh Utara. Terus dikarenakan wilayah Kabupaten Aceh Utara terlalu besar, terlalu jauh, Biren menginginkan memekarkan dirinya sendiri menjadi Kabupaten Biren. Nah, hal ini tidak mungkin bisa diulang karena untuk membangun sebuah kabupaten dibutuhkan banyak sekali akses yang harus dibuat. Bahkan dokumennya juga harus dipersiapkan lebih dari 5 tahun. Nah, itu salah satu peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, yang kedua bersifat unik. Kita ambil contoh seperti tadi, kata Biren. Kata Biren, kok bisa Biren itu kan unik. Orang kan nggak tahu Biren itu kalau misalkan kita lihat dari bacaannya Biren. Silakan kita baca Aceh tapi Biren. Itu bisa diambil dari 2 kata. Yang pertama dari bahasa Arab Biren, yang artinya ruang. Sedangkan bahasa Acehnya biruweng. Apa biruweng? Kasih ruang. Itu merupakan hal unik, bersifat unik. Baik itu unik penamaannya, unik pengucapannya, dan unik tempatnya. Udah. Nah, yang ketiga bersifat penting. Bersifat penting gimana maksudnya? Sifatnya penting gimana? Hal ini merupakan hal besar. Hal yang bersifat besar dan sifatnya bukan untuk sekali 2 kali, tapi berjangka panjang. Nah, yang keempat ada kronologis, berurutan sesuai waktu. Yang pertama berurutan, kita ambil contoh yang paling dekat seperti tadi, yaitu pemekaran Biren dengan Aceh Utara. Nah, kronologis. Kenapa kronologisnya? Kronologisnya gimana? Kronologisnya pertama karena jangka wilayah yang cukup besar sehingga pemetaannya tidak merata. Makanya Biren mengambil untuk pemekaran sendiri. Jadi di sini kenapa Biren mengambil pemekaran sendiri? Untuk lebih maju dan memperhatikan bagaimana kondisi keadaan wilayahnya sendiri. Itu adalah kronologis kejadian sebenarnya, ya. Dari unsur dan ciri tersebut, paham semua yang bisa saya jelaskan? Paham. Dari semua orang ini, berarti sejarah itu pasti ada maksud tertentu, ya kan? Ada maksud ataupun fungsi tertentu. Makanya dinamakan dengan sejarah itu ialah kejadian masa lampau yang benar-benar terjadi dan tidak bisa diulang lagi. Ada yang tahu apa fungsi dari sejarah sendiri? Oke, bersama tuh. Yang pertama, fungsi edukatif. Ya, edukasi sama-sama memberi pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang lalu. Nah, yang kedua, kisah fungsi inspiratif. Setelah menjadi pelajaran, berarti fungsi
aktif, memberi teladan. Memberi teladan, inspiratif kan memberi teladan, memberi contoh yang baik. Seperti kejadian 17 Agustus 1945 kemerdekaan. Itu merupakan banyak tokoh-tokoh yang memang menjadi teladan dan kita sekarang. Yang ketiga, fungsinya rekreatif. Di mana dari tempat-tempat peristiwa kejadian ini pasti meninggalkan peninggalannya dan menjadi tempat edukasi kita yang untuk kita belajar ke depannya. Nah, yang keempat, yang terakhir, fungsi instruktif, menjadi sumber ilmu dan sumber referensi. Kalian kan pasti nanti kedepannya akan mempelajari beberapa hal tentang sejarah. Kalau misalkan kalian nggak langsung ke tempatnya, nggak melihat kejadiannya dan nggak melihat apa yang terjadi, kalian cuma bisa berpikir dengan materi. Dan juga kalian cuma bisa berpikir dengan apa yang telah kalian baca. Pikiran kritis kalian tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa saja yang telah dilalui oleh kejadian tersebut. Paham? Sampai situ? Oke. Nah, sejarah sendiri banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya kalian yang takut akan terjadi masa lalu, tapi sejarah itu juga mencakup semuanya. Di mana sejarah sendiri fungsi yang utama ialah tidak mengulang kesalahan yang telah lalu. Contohnya gimana? Contohnya konflik Aceh pada tahun 2003. Ya kan? Dari sejarah itu, dari kejadian itu kita belajar bahwasanya segala sesuatu ada baiknya kita ambil keputusan dengan damai. Jangan ada sengketa, jangan ada konflik, karena itu banyak memakan waktu, banyak memakan biaya, bahkan nyawa pun melayang. Nah, yang kedua, berpikir kritis. Gimana berpikir kritis? Seperti yang saya jelaskan tadi, berpikir kritis, kalian bisa menerapkan, memikirkan yang terjadi tersebut. Bukan hanya sekedar membaca buku terus kalian menyalin ulang, tidak. Itu hanya menyalin ulang. Ini kalian berpikir dan kalian tahu bagaimana kejadian saat itu. Nah, yang ketiga, memahami jati diri bangsa. Gimana itu maksud memahami jati diri bangsa? Jati diri bangsa tersebut dipahami kita ialah bangsa Indonesia, di mana sebuah bangsa Indonesia ini memerlukan perjuangan yang sangat berat untuk memerdekakan negaranya, ya kan? Di mana negara kita yang harusnya cepat merdeka tapi dijajah, kita merasakan penjajahan tersebut. Jadi jangan pernah lupa dengan memahami jati diri bangsa. Dan yang terakhir ialah menghargai perjuangan para pendahulunya. Ya, menghargai perjuangan para pendahulunya. Kita tahu bahwasanya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang pernah dijajah dengan sangat berat. Makanya bangsa sekarang melihat Indonesia adalah bangsa yang pernah dijajah. Maka dari itu generasi sekarang harus tahu bagaimana dulu para tokoh, para pahlawan merdekakan negara ini, ya, jangan sampai lupa. Dan kita memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Iya, 1928. Udah. Nah, kita udah hampir masuk ke topik yang terakhir, di mana sejarah itu yang pertama tadi dijelaskan ada dua. Yang pertama lisan secara kata-kata ataupun ungkapan, dan yang tulisan secara buku dan ditulis ulang. Nah, kedua ini kan pasti ada contohnya di sekitar kita, ya kan? Dan kalian punya latar belakang yang berbeda-beda. Dimana seperti contoh lisan, kita ambil satu. Contoh lisan ialah cerita rakyat atau dongeng. Cerita rakyat atau dongeng. Di Indonesia sangat banyak cerita rakyat atau dongeng. Ada yang bisa sebutin salah satunya? Malin Kundang, terus Tangkuban Perahu, terus apa? Timun Mas, terus apa lagi? Terus apa lagi? Seperti
sebagai lagu ataupun dijadikan sebagai musik. Nah, yang ketiga ialah pantun atau puisi. Ya, pantun ataupun puisi dibuat oleh orang dahulu untuk mengingat sejarah tersebut. Nah, sedangkan yang lisan kan sudah selesai, berarti berbentuk kata. Sedangkan yang tulisan ini kan bukan hanya berbentuk buku, tapi ada hal lain. Contohnya apa? Prasasti, batu besar yang dimana di atas batu itu ada tulisan Sanskerta. Ya, yang kedua ada naskah kuno. Naskah kuno ataupun disebutkan sebagai filologi. Naskah yang berasal dari orang zaman dahulu ditulis di atas kertas dan dijadikan sebagai buku. Naskah itu bisa disebut dengan manuskrip, bisa disebut dengan kitab ataupun dengan dokumen-dokumen lainnya. Nah, yang ketiga ada dokumen resmi. Dokumen resmi itu apa? Dokumen yang dijaga oleh negara, berisi arsip-arsip dan juga semua cerita asli yang dirangkum dan disimpan oleh negara. Itu merupakan dokumen asli. Nah, yang terakhir adanya media cetak. Apa contohnya media cetak, Nak? Koran lain? Majalah. Apa lagi? Surat menyurat. Itu merupakan media cetak, ya. Nah, dari keseluruhan ini yang perlu aku jelaskan dari pengertian, unsur-unsur, ciri-ciri, bahkan tadi ada usaha jelaskan tentang berbagai cerita rakyat dan juga kejadian yang ada di Aceh. Adakah pertanyaan dari kalian untuk Ustazah? Ada yang ingin bertanya? Oh, prasasti. Pertanyaan dari Syakila. Apa nak tadi? Tulisan di batu prasasti, ya. Prasasti itu berbentuk batu. Batu itu bukan hanya bukan hanya berbentuk nisan, enggak. Batu itu banyak berbentuk. Ada bentuknya bulan, ada bentuknya peta, dan ada bentuknya bahkan sembarang. Contohnya di kerajaan Majapahit, ada batunya bentuk seperti gajah. Di atas gajah itu ada tulisan Sanskerta yang belum bisa dibaca, tapi maknanya tentang bagaimana kerajaan tersebut dibuat. Bahasanya seperti bahasa apa ya? Banyak coretan yang memang kita belum bisa baca. Beda sama tulisan-tulisan kita. Ini bahasa Sanskerta, bahasa Jawa Indo. Nah, ada yang lain pertanyaannya? Apa? Bagaimana? Ada pertanyaan lain? Sebelum kita masuk ke selanjutnya, ada pertanyaan lain, Nak? Ada? Nggak ada. Berarti kalau misalkan nggak ada, berarti kita lanjut. Setelah yang saya jelaskan panjang lebar tadi, berarti ada pengertian, ada unsur, ada ciri, ada apa lagi tadi? Fungsi. Apa lagi? Ada manfaatnya. Dari semua ini, apa yang memang kalian sangat mudah pahami dari yang Ustazah jelaskan tadi? Tentang di bagian mananya? Ada pengertian, ada unsur, ada ciri, ada manfaat, ada fungsi, ada unsur. Kalau saya kira unsur, kalau Farah? Unsur. Kalau Kansa? Unsur juga. Kalau Ahdan? Unsur ini? Oke, berarti udah fit ya, udah paham semua ya. Nah, berarti dari yang ini udah paham semua kan? Sekarang Ustazah akan membagikan kelompok kalian. Oke, nah? Membagikan kelompok. Dimana kelompok nanti akan Ustazah berikan beberapa pertanyaan dan kalian diskusikan bersama kelompok. Oke, setelah kalian Ustazah bagikan kelompok dan berikan tugasnya, kalian diskusi bersama. Terus kalian presentasi. Berarti kan nanti Ustazah langsung bagikan ini kelompok 1, ini kelompok 2. Masing-masing kelompok ada tiga orang. Berarti yang pertama ada tugasnya sebagai penulis, pemateri, dan juga penyaji data. Ada 3. Berarti semua tugas kelompok itu
ada orangnya dan tanggung jawab masing-masing. Dan nanti Ustazah akan lihat bagaimana penalaran kritis kalian tentang pemahaman sejarah. Oke ya, ini Ustazah perhatikan ya. Jadi kelompok satu mana? Ini ya. Ini tugasnya. Sebelum dimulai didengarkan dulu instruksi dari Ustazah. Soalnya ada berapa di situ? Ada 4 soal. Berarti setiap soal berisikan tentang uraian yang harus kalian selesaikan. Nah, soal yang pertama setelah kalian amati kan ada 3 orang nih. Kalian amati, kalian selesaikan. Dan yang kedua ada pertanyaan tentang kejadiannya. Dan yang ketiga kan ada pertanyaan tuliskan menurut kalian masing-masing. Itu menurut kalian masing-masing berarti 1 orang 1. Menurut Ahdan apa, menurut Nabil apa, menurut Arsyad apa. Begitu juga dengan kelompok ini. Berarti 3 orang ada 3 tugas dan 3 kelompoknya punya tugas masing-masing. Silakan dikerjakan. Kalau misalkan udah siap, nanti kabarin lagi ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya.
iya ada tulis ya. Benar kali ya. Nama ada yang pakai. Yang lupa sama ya. Dari timur barat kan ada yang saya jelaskan ya, seperti kita kelas 7. Tambah nilai saya akan banyak kan, banyak kejadian kan, banyak peristiwa dan banyak bangunan. Tambahin saja yang kalian tahu.
Diskusikan terus. Ya. Yang semua udah bisa jelaskan, yang kalian paham aja berbahasa kalian. Yang udah siap bisa kita langsung ya presentasikan ya. Mana kelompok satu udah siap? Belum siap juga ya? Ya, kita tunggu sekitaran 5 menitan lagi. Kita langsung presentasi. Yang pada sana. Yang ketiga berbagian ya. Itu beda-beda ya. Oke, yang ketiga beda-beda. Jadi ada 3 orang, jadi 3 jawabannya ya. Waktu terus berjalan ya, kita tunggu bentar lagi. Saya langsung presentasi. Gimana, Marsha? Nomor 3 udah siap, Marsha? Oh iya, ditambah lagi dikit lagi ya. Udah. Kelompok satu ya cepat nak, biar kita presentasi terus.
udah siap ya? Udah siap dua-duanya? Kelompok 2 gimana, udah siap? Udah siap presentasi? Kelompok 1 udah siap? Udah siap presentasi? Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ahmad, Nabil, dan Arsyad ya. Jangan lupa pertama salam perkenalkan diri. Oke? Soalnya juga dibaca, jawabannya juga dibaca. Silakan sini lagi ya. Sini lagi. Sini lagi. Nah, sini lagi. Ya, mulai terus, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahdan Ashraf. Nama saya Asyid Biansyah. Nama saya Abdul Irfan. Langsung saja kita ke dalam presentasinya. Soal yang pertama, amatilah di sekitar kalian apa saja bangunan yang bersejarah. Benteng Indra, makam Cut Nyadi, Museum Samudra Pasai, Rumah Ken Sri Lanang, Maliko Pendopo Bupati Belu. Iya, itu merupakan beberapa contoh dari peristiwa yang benar-benar terjadi dan di sekitar kita. Oke, lanjut Bang. Yang kedua, di mana tempatnya dan apa kejadiannya. Kompleks Persatuan Kota Birun, tempatnya di Kecamatan Kota Juang Birun, Aceh. Kunjungan Presiden Soekarno pada 17 sampai 18 Juni 1948, Presiden Soekarno menginap di pendopo ini saat datang ke Birun untuk membangkitkan semangat perjuangan melawan Belanda. Yang ketiga, tuliskan pengertian sejarah menurut kalian masing-masing. Menurut saya, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang tidak dapat kembali. Pengertian sejarah berasal. Iya. Oke, menurut Nabil? Oh, kejadian tidak berlalu. Terus lanjutin nomor 4. Dan nomor 4, diskusikan bersama kelompok tentang kesimpulan materi hari ini. Kesimpulannya adalah sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang tidak dapat kembali. Iya. Terus Arsyad, bagaimana diskusi tadi setelah kamu tahu apa kesimpulan yang kamu pelajari dari yang udah Ustazah jelaskan? Kan tadi udah Ustazah diskusikan. Apa pengertian untuk kamu? Oke. Sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Oke. Menurut Nabil, gimana Nabil? Diskusinya, hasil diskusinya? Adalah kejadian peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang tidak dapat. Oke, berarti presentasinya bagus, jawabannya udah bagus. Silakan tutup Aryan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah presentasi dari kelompok 1 sudah selesai dengan 4 soal, 4 jawab, 4 jawaban. Keempat-empatnya bagus dan hasil diskusinya bagus. Dan apa yang mereka paparkan merupakan hasil dari yang ditangkap dari yang Ustazah jelaskan tadi. Nah, untuk itu kita lanjut ke yang kedua, kelompok kedua. Silakan maju ke depan. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi wa ala umuri bidawati. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
berjuang di Aceh dan peristiwanya kunjungan Presiden Soekarno pada tanggal 17 sampai 18 Juni 1948. Presiden Soekarno menginap di Pendopo ini saat datang ke Dirut untuk membangkitkan semangat perjuangan melawan Belanda. 3. Tuliskan pengertian sejarah menurut kalian. Menurut saya, sejarah adalah kejadian atau peristiwa nyata yang terjadi di masa lalu. Dan menurut saya adalah sejarah adalah peristiwa yang disusun secara sistematis dan berdasarkan Dan menurut saya, sejarah adalah sesuatu yang memiliki buktinya, yang nyata dan memiliki banyak peninggalannya. Nomor 4. Diskusikan bersama kelompok kalian tentang materi hari ini. Sejarah adalah kejadian atau peristiwa nyata yang terjadi di masa lalu yang disusun secara sistematis berdasarkan bukti dan peninggalan untuk memahami yang terjadi. Sejarah diambil dari 3 bahasa. Pertama, bahasa Arab yaitu sejarahun yang berarti pohon. Kedua, bahasa Inggris yaitu history yang diambil dari bahasa Yunani yaitu historia. Yang ketiga adalah bahasa Belanda yaitu Geschichte. Lalu, sejarah memiliki terbagi menjadi 2, yaitu secara lisan dan juga secara tulisan. Secara lisan dia menurut perkataan, dia menurut mulut ke mulut, dan secara tulisan dia tertulis. Dan sejarah memiliki unsur proyek, waktu, tempat, perilaku dan juga peristiwa. Yang pertama, waktu adalah kapan terjadinya peristiwa tersebut. Yang kedua, tempat, yaitu di mana terjadinya, dan perilaku, siapa yang ada di situ, dan juga peristiwa yang telah mencakup semuanya. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup. Belum. Nah, oke. Tadi hasil presentasinya bagus. Ustazah akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk pribadi ya. Kita mulai dari Syakila dulu. Syakila, tadi kan udah jelaskan tentang pengertian sejarah. Kalau misalkan didefinisikan secara sendiri, secara pribadi, apa saja yang kakak pahami tentang sejarah yang udah Ustazah jelaskan? Kritikan dari masa lalu, kesimpulan dari semua kejadian masa lalu. Farah, pertanyaannya sama, coba jelaskan apa yang dipahami dari semua yang udah Ustazah jelaskan. Peristiwa sejarah yaitu peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang bisa ditulis juga ada lisan. Oke. Dari Hansa? Sama peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu dan juga mencakup semua unsur, yaitu waktu, tempat, perilaku, dan juga peristiwanya. Oke, berarti bagus. Silakan ditutup presentasinya. Dan sekian presentasi dari kami yang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasinya sudah selesai. Nah, untuk itu tadi udah Ustazah jelaskan secara panjang dan lebar. Sekarang selanjutnya ini merupakan tugas mandiri. Ustazah akan tanyakan per satu siswa, per satu orang, apa saja soal yang berkenaan tentang sejarah yang udah Ustazah jelaskan tadi sendiri. Ya, kita mulai dari kanan Ustazah. Soalnya cuma ada 2. Oke, silakan pulpen dan juga kertasnya. Oke, udah nak? Satu. Jelaskan unsur-unsur sejarah menurut Syakila. Ya, yang kedua, sebutkan contoh dari sejarah tertulis. Oke, itu untuk Syakila. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke Farah ya. Farah, soal yang pertama. Apa pengertian sejarah
Kansar. Ya, jelaskan sejarah secara bahasa. Ya, kedua, contoh sejarah yang kamu ketahui. Contohnya ya, itu boleh sejarah lisan, boleh sejarah tulisan. Oke? Selanjutnya ada untuk soal yang pertama. Apa itu sejarah? Ya. Yang kedua, sebutkan dua fungsi sejarah. Nabil, soal yang pertama, ya, contoh sejarah lisan. Dua, contoh sejarah tulisan. Oke, Arsyad. Oke, Arsyad, udah siap untuk Arsyad ya? Udah. Sebutkan ciri-ciri sejarah. Sebutkan unsur-unsur sejarah. Udah. Udah, Arsyad? Oke. Dengarkan instruksi dari Ustazah. Itu setiap siswa bagi dapat dua soal. Setelah dijawab, kan ditulis itu, ya kan? Setelah ditulis baru nanti dipresentasikan juga. Karena dua soalnya dan soalnya juga nggak susah. Ustazah kasih waktu sekitaran 10 menit. Oke? Silakan dikerjakan. Yang kurang paham tanyakan sama Ustazah. Ada semua ada jawabannya ya.
Gimana, udah siap? Anda udah siap? Nabil udah siap? Ansa udah siap? Oke. Kelompok 2, tingkat 2 gimana? Udah siap Nabila? Farah udah siap? Hansa udah siap? Oke, berarti langsung kita mulai presentasi ya. Untuk pribadinya, kita panggil lagi cewek dulu. Syakila silakan maju ke depan. Oke. Sebutkan soalnya dan jawabannya ya. Semua perhatian ke depan untuk mendengarkan presentasi dari Syakila. Satu, jelaskan untuk Iya, nggak apa-apa. Oke. Salam, jangan lupa ya. waktu, tempat, pelaku, dan peristiwa. Nah, kedua. Sebutkan contoh dari sejarah tertulis. Nah. Oke, soal Syakila yang pertama ialah apa tadi? Unsur-unsur sejarah. Unsur sejarah itu ada tempat, ada waktu, ada pelaku, dan juga ada peristiwa. Terus yang kedua ialah contoh dari sejarah yang tertulis, yaitu sejarah yang ada di buku dan dituliskan. Yaitu sejarah apa tadi? PUPKI. Oke. Tepuk tangan untuk Syakila. Ya, silakan duduk Syakila. Berarti sejarah tertulis dia paham ya apa contohnya. Nah, yang kedua kita panggilkan Ahdan Ashraf. Silakan ke depan Ahdan. Salam berkepada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Apa itu sejarah? Sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang disusun secara sistematis yang tidak dapat bisa diulang kembali. Yang kedua, sebutkan 2 fungsi sejarah. Yang pertama sebagai fungsi edukatif, yang kedua menambah wawasan. Oke, berarti yang pertama dia menjelaskan tentang pengertian sejarah. Pengertian sejarah tidak bisa diulang lagi, yaitu peristiwa yang telah terjadi. Yang kedua apa soalnya? Sebutkan 2 fungsi sejarah. Oke, fungsi sejarah itu sebenarnya ada beberapa. Cuma karena tadi misalkan ditanya beberapa, kamu sebutin tentang apa tadi? Edukatif dan Menambah wawasan. menambah wawasan, dan itu merupakan jawaban yang benar. Oke, tepuk tangan untuk Ahdan. Kita panggilkan Farah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Apa pengertian sejarah tulisan? Sejarah tulisan yaitu sejarah yang tertulis baik di koran, majalah, buku, dan lain-lain. 2. Apa contoh sejarah tulisan? Contoh sejarah tulisan yaitu PPKI dan Perjanjian Sumpah Pemuda. Oke, berarti soalan pertama apa nak? Pengertian sejarah tulisan. Pengertian sejarah tulisan. Seperti yang saya jelaskan tadi, tulisan itu adalah berbentuk ada dokumen, ada tertulis. Oke, yang kedua ialah contohnya, contoh sejarahnya. Apa tadi contohnya? PPKI sama Perjanjian Sumpah Pemuda. Oke, berarti kedua jawabannya benar. Tepuk tangan untuk Farah.
cerita rakyat. Seperti yang kita ibu sudah jelaskan tadi, cerita rakyat itu seperti Malin Kun dan dongeng-dongeng di zaman dahulu. Apa yang kedua soalnya? Contoh sejarah tulisan. Contoh sejarah tulisan. Apa contohnya? Ditulis di buku tentang sejarah Republik. Oke, sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu BPUPKI. Oke, dua-duanya jawab benar. Tepuk tangan untuk Nabil. Sekarang kita panggilkan Hansa Safira. Oke, salam ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, soal pertama adalah jelaskan sejarah secara bahasa. Jadi, sejarah secara bahasa itu terbagi menjadi tiga, yaitu bahasa Arab, yaitu Sejarahun yang pohon, bahasa Inggris yaitu historia yang diambil dari kata Yunani yaitu historia, dan bahasa Belanda yaitu Geschichte. Lalu yang kedua, contoh sejarah yang kamu ketahui. Yang pertama sejarah lisan, ada sejarah tentang KAM, tsunami dan juga Putri Kudus. Dan yang sejarah tulisan ada tentang Undang-Undang Dasar dan berdirinya Pancasila. Oke, berarti dua-duanya jawabannya diceritakan dan lengkap, ada tulisan, ada tulisan. Oke, tepuk tangan untuk Hansa. Sekarang kita mencoba yang terakhir, Arsyad Juliansyah. Silakan ke depan Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan ciri sejarah. Oke, ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Ciri sejarah adalah peristiwa nyata, bersifat real, bersifat penting, dan bersifat kronologis. Terus yang kedua? Sebutkan unsur-unsur sejarah. Waktu, tempat, Iya, dua-duanya sudah disebutkan dengan sangat lengkap. Tepuk tangan untuk Arsyad Juliansyah. Silakan duduk di tempat masing-masing. Oke, berarti kalian sudah sangat paham tentang pengertian sejarah. Nah, di sini kita mengulang sedikit. Berarti pengertian sejarah ini, sejarah diambil yang pertama pengertiannya tentang kejadian atau peristiwa masa lalu. Dan sejarah dibagi lagi menjadi dua pengertian. Yang pertama pengertian secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Ya kan? Bahasa dan istilah. Tadi dari bahasa pertama diambil dari serat dari bahasa yang berarti raja laut, yang artinya pohon. Nah, yang kedua diambil dari bahasa Inggris. Apa artinya? History diserap dari bahasa Yunani yang dari kata historia. Yang artinya peristiwa. Dan yang ketiga dari bahasa Belanda. Apa namanya? Geschichte. Artinya juga tentang kejadian. Nah, secara bahasa sudah lengkap, kalian sangat memahaminya. Terus yang kedua secara istilah. Jadi ada istilah itu berasal dari KBBI. KBBI di mana ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada tiga makna yang disebutkan oleh KBBI. Yang pertama adalah asal usul. Yang kedua kejadian dan peristiwa. Yang ketiga ada pengetahuan. Ada uraiannya, ada pengetahuannya ya. Terus selanjutnya tadi sejarah juga dibagi menjadi dua bagian. Di mana yang pertama ialah lisan, yang kedua ialah tulisan. Lisan yang berarti dari perkataan dan tulisan yang berarti dari buku, dari referensi ya. Nah, di sini dari lisan itu seperti cerita rakyat, dongeng ya. Terus dari syair, dari lagu dan beberapa
cerita yang tetap dilestarikan. Dan yang kalau misalkan dari tulisan itu dari buku-buku, dari majalah, semua referensi yang tertulis yang tertulis. Udah nak? Yang ke selanjutnya, di mana ada bukan hanya sejarah pengertian, tapi ada unsur-unsurnya. Yang pertama ada unsur waktu, di mana kapan kejadiannya. Yang kedua ada tempat, lokasinya. Yang ketiga ada pelaku, ada orang di tempat tersebut. Dan yang keempat peristiwanya benar-benar terjadi. Nah, setelah unsur ini terbitlah ada yang namanya dengan ciri-ciri sejarah. Apa ciri-ciri sejarah? Peristiwanya nyata dan tidak dikarang ya. Peristiwanya nyata, benar-benar terjadi dan bisa kita lihat walaupun bukan banyak dokumentasinya. Nah, yang kedua apa namanya? Bersifat unik, bersifat unik, cuma terjadi sekali dan kejadian yang terulang tidak sama persis. Dan yang ketiga ialah bersifat penting. Berarti kejadian besar, kejadian besar, makanya bersifat penting. Dan yang terakhir adanya sifat kronologis. Berarti sesuai ya. Ada waktu, ada tempat, dan semua unsur ini masuk. Kronologis berarti semua ini masuk. Ya. Nah, setelah ini fungsi dan unsur adanya fungsi sejarah. Di mana fungsi sejarah itu sebagai edukatif sama, memberi pelajaran agar tidak mengulang kembali. Yang kedua inspiratif sama dari kejadian masa lalu. Dan yang ketiga rekreatif, menjadi tempat untuk kita melihat kisah-kisah telah lalu. Dan yang keempat instruktif, sumber ilmu dan referensi. Dan yang keempat manfaatnya, di mana menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memahami jati diri bangsa, dan menghargai perjuangan para tokoh terdahulu. Oke, di mana contoh lisan Ustazah akan jelaskan sekali lagi. Contoh lisan akan Ustazah jelaskan di mana cerita rakyat, ada dongeng, ada lagu, ada syair, dan juga pantun atau puisi. Dan yang kedua ada sejarah tulisan, ada prasasti, naskah kuno, naskah dokumen ataupun dokumen resmi, arsip, dan media cetak. Berarti sudah paham kan? Sudah paham. Oke, kalau misalkan pengertiannya sudah paham, minggu depan kita akan lanjutkan dengan proses masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Oke? Maksudnya Hindu Buddha ke Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan banyaknya candi dan dokumen-dokumen yang ada di Indonesia ya. Banyaknya candi, prasasti, dan juga bagaimana proses agama masuk ke Indonesia. Ya, banyak sekali sejarah yang terjadi di Indonesia, termasuk salah satunya Hindu Buddha yang tidak bisa dilepaskan. Oke nak, sebelum kita tutup kita akan refleksi dulu. Oke, semuanya refleksi dulu. Setelah kalian pahami apa yang sudah Ustazah jelaskan, apa yang kalian rasakan tentang pengertian sejarah? Ini lebih memahami tentang sejarah. Ini oke. Ada? Oke. Ini? Oke. Aisyah? Oke. Alhamdulillah ya. Semua paham ya kan? Apakah ada pertanyaan lagi? Ada. Alhamdulillah. Berarti semuanya sudah paham dan kalian sudah sangat mengerti apa dari pengertian sejarah sendiri. Jadi semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan, sudah Ustazah berikan ke kalian menjadi amal kalian dan ilmu yang berkah untuk kalian ke depannya. Amin. 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 Udah. Berhubung waktunya kita habis, kita akan berdoa dulu. Dan pimpin doa semuanya. Kita tangannya. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Pelajaran kita sudah selesai.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.